Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mittabahu kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Awali pengajian takziah rasa puji dan syukur kembali kita persembahkan kajian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepada kita. Alhamdulillah, malam hari ini kita hadir di Buka atas berpulangnya orang tua sahabat kita, saudara kita, keluarga kita di komunitas Islam ini. Dengan doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran kita pada malam hari ini semoga mendapat berkah, rahmat serta pahala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita selaku umat Islam tidak ragu dan bimbang, sangat hakul yakin sekali bahwa Rasulullah adalah salah satu pemimpin yang luar biasa. Tidak ada tara dan tandingannya. Itu diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teritorial kepemimpinan Rasulullah itu tidak sama dengan hari ini. Kalau hari ini dibatasi oleh wilayah-wilayah. Tapi Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali membawa rahmat bagi semua. Artinya apa? Kepemimpinan Rasulullah itu nabi yang terakhir, tidak dibatasi oleh benua dan pulau. Di hari ini kita sedih juga melihat apakah ini namanya dunia berujung. Bagaimana orang-orang di luar Islam membuat sebuah konspirasi namanya. Bagaimana orang menanamkan kebencian kepada
dalam sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Hasan Al-Banna. Beliau seorang ulama yang luar biasa di Mesir, karena beliau adalah seorang ulama yang istiqomah, qulil haq walau kana murran. Beliau itu mengamalkan sabda Nabi, qulil haq walau kana murran, sampaikan yang benar walaupun pahit ya. Beliau tetap berdakwah. Akhirnya Syekh Hasan Al-Banna ini dibunuh oleh pemimpin yang zalim. Dia mati di tiang gantungan karena beliau ulama yang istiqomah. Hari ini sulit kita mencari ulama yang istiqomah. Dalam buku beliau itu ya, saya hari ini kemana-mana saya sampaikan. Sejak dulu dalam buku dijelaskan orang Yahudi, orang Nasrani, orang di luar Islam bermacam cara untuk menghina dan menjatuhkan Nabi. Dia mengambil dulu potret Arab, Arab. Jadi bagaimana dia memiliki image di dunia ini supaya orang benci kepada orang Arab. Karena orang Arab itu orangnya kejam. Mungkin nyoba mencontoh orang Badui. Ya, nah, jadi Badui itu kan daerah kecil, kan? Nah, orang Niger kan suka saling bunuh-membunuh. Jadi dia generalisir itu Arab udah selesai. Ujung-ujungnya apa? Islam itu kok agamanya Islam, lahirnya di Arab, sementara orang Arab itu udah selesai ya. Nabi Muhammad juga nggak selesai, karena Islam itu lahir dari daerah yang keras, orang yang apa ya. Itu ujungnya apa? Sehingga bagaimana menghilangkan marwah Arab itu. Sedangkan Islam itu berasal dari Arab. Jadi bagaimana mereka menjatuhkan martabat bangsa Arab itu. Sampai hari ini. Begitulah cara orang di luar Islam untuk menghancurkan Islam. Termasuk di negara kita hari ini. Kita tidak, kalau istilah orang kampung, awak ini tidak bersuluh cuma bisa, awaklah bersuluh cuma paham. Bagaimanapun hari ini pemimpin berskenario sudah dibaca oleh orang hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para pemimpin kita hari ini diberi hidayah oleh Allah, dari petunjuk oleh Allah, sebagaimana Rasulullah telah menjalankan kepemimpinan. Mungkin inilah doa kita umat Islam hari ini. Sudah sampaikan bagaimana orang hari ini mengepung Islam. Depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas dan bawah. Kalau kita lihat itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada komunis, apalagi PKI Indonesia. Kalau dulu zaman Pak Harto, saya menyebut PKI saya lama-lama. Hari ini saya bangga menjadi anak PKI. Itu luar biasa. Ya. Nah, ini yang menghancurkan negara kita hari ini. Ya. Terasa bagi kita hari ini. Saya nggak tahu bagaimana nasib Indonesia 30 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Anak kita ini yang berbahaya hari ini. Ya. Jadi inilah mungkin kepemimpinan Rasulullah itu perlu kita bangga. Maka kita disuruh berselawat. Ya. Karena dengan berselawat tadi, nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Yang saya hormati konsep kematian serta seluruh perangkat pengurus yang hadir pada malam hari ini, KRT 03 ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung dalam
yang ke-15 hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Malam ini sebenarnya yang tutup bait taziah malam ini kan ke rumah Buya. Enak. Jadi nampaknya agama memang watawasau bil haq watawasau itu sebenarnya. Ketika kita meninggal, keluarga kita meninggal, orang tua kita meninggal, mungkin anak kita meninggal, orang ramai-ramai kata, dia lainnya ulama, ramai banget. Nah, dia kiai benar kan? Habis itu meninggal lagi, datang luar biasa. Jadi Islam itu seperti itu. Ya? Kalau kita amalkan ajaran Rasulullah itu alangkah indahnya. Ini sebenarnya kekuatan Islam di sini. Ya, kekuatan Islam itu di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah banyak cara jalan bagaimana umat Islam itu selalu bersatu, umat Islam selalu kompak lewat takziah lah, enak. Wah, lewat sholat berjemaah lah, kan? Lewat Jumat lah. Ini Jumat itu kalau saya baca ya, Jumat itu kalau di zaman Nabi itu namanya pidato kenegaraan. Kan Nabi kalau khutbah Jumat itu merah muka Nabi. Ya Ji, tidak ada orang galak di khutbah di situ, merah muka orang. Karena pidato kenegaraan. Di malam ini kita pergi bertaziah ini salah satu bentuk ajaran yang dibawa oleh Nabi yang disunahkan kepada kita. Nah, karena bertaziah itu hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad penting. Nah, karena kalau awak ditimpa musibah, ada orang yang datang tiba dia. Nah, andai kan ada orang meninggal di rumah awak, tidak ada orang tipu, boleh bisa mengalir awak semenyelenggarakan. Nah, kemungkinan. Nah, inilah kita lihat ya dalam Islam itu ajarannya. Bapak Ibu sekalian ya, tadi saya mengutip surah Al-Anbiya ayat 34, mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan ayat dibacakan oleh Ustaz Basri tadi ya. Surah Al-Ankabut ya, ayat pertama itu. Ayat. Surah Al-Anbiya ini menjelaskan wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Artinya tidak satu pun kami ciptakan manusia sebelum kamu mereka hidup selama-lamanya. Kalau kita renungi, kita pahami ayat ini ya, kita lihat dalam banyak tafsir ya. Artinya apa? Kalau begitu tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya, berarti setiap kita ini pasti akan mati. Kenapa harus takut mati? Iya. Kita lihat dalam kajian hadis juga ya. Beda orang kafir dengan orang Islam menyikapi kematian. Orang Islam atau orang-orang yang beriman, kematian itu sebuah penantian. Di orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang taat, sabana rohnya tuh minta dijaput-japut. Dia dapat ji. Minta dijaput-japut. Sebab kata bayang seru. Itu ya, dia dapat ji. Oh kami kerja pajak, kok ada ustaz banyak. Itu kan banyak ustaz itu juga. Apa tamatan juga. Jadi kenapa harus kita takut mati? Nah, yang berlebihan.
Kalau kita lanjut dengan ayat berikut, afa immittafahumul khalidun, apakah mereka yang mati itu kekal? Artinya apa? Hilang begitu saja. Ini kan sebuah pertanyaan, apakah manusia yang mati itu habis begitu saja? Kalau kita bertanya kepada Al-Quran, bertanya kepada hadis, tentu tidak. Mati hanya proses perjalanan kehidupan manusia. Siap hidup, siap mati. Ini benar. Siap hidup, siap mati. Kan itu kan? Jadi proses itu dalam Al-Quran. Hidup, mati, hidup, mati. Hidup akhirnya. 2 kali mati. Ya Pak Ji. Kalau salah nanti ya. Kita ini kan 2 kali mati, 2 kali hidup ya Pak Ji ya. Nah ini. Jadi kalau kita bertanya kepada Al-Quran, apakah mereka yang mati itu kekal? Artinya habis begitu saja? Jelas tidak. Tapi kalau kita bertanya kepada konsep Leninisme, ajaran komunis, ateis namanya. Kalau dulu kan negara yang terbesar komunis itu adalah Rusia. Hancur Rusia. Hari ini ya termasuk Cina, itu termasuk negara komunis juga. Apalagi Korea. Yang paling berbahaya hari ini Pak Ji, ya Korea Utara. Korea Utara tuh orang beragama dibunuh sih. Mereka tidak beragama, tidak bertuhan. Ya. Hari ini inilah yang masuk ke negara kita hari ini. Paham-paham komunis ini ya, yang akan menghancurkan Indonesia ini. Ya. Sasarannya adalah masalah. Jadi kembali kita kepada ayat tadi. Di apa immittafahumul khalidun, apakah mereka mati itu kekal? Artinya habis begitu? Tentu tidak. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya. Itu Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda, tidak satu pun kami ciptakan manusia sebelum kamu mereka hidup selama-lamanya. Di pernyataan Allah ini terbukti malam ini. Kita hadir bertasya, dikembuktikan janji Allah itu. Yang menghidupkan, yang mematikan. Maka kita kaitkan dengan surah Al-An'am ayat 162, 163. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata itu kuserahkan kepada Allah. Dia tidak takut mati dong. La syarika lahu, tidak berserikat baginya. Artinya apa? Tidak berserikat. Kalau datang kematian jangan dikait-kaitkan dengan yang lain. Ini saya sering sampaikan. Jika ada orang menyebut mati karena COVID, corona, syirik itu. Mati itu karena Allah. Mungkin penyebabnya cara mati berbeda-beda. Itu aja. Ada orang mati sakit paru tidak. Karena jantung itu kan? Karena penyakit ini. Tapi kalau hanya semata dikatakan, usia itu mati karena sakit paru. Kalau itu nanti sebuah apa, tidak ada kaitan la syarika lahu dengan Allah, nanti kita syirik jadi. Syirik kita. Syirik kita. Maka ayat yang ke-163 surah Al-An'am itu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi kalau dalam ayat itu bunyinya wa ana awwalul muslimin. Kalau dalam sholat orang membaca apa? Wa ana minal muslimin. Baik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita kepada ayat tadi. Jadi tidak satupun manusia diciptakan di dunia ini mereka kebal dari kematian. Terbukti apa yang dinyatakan oleh Allah. Malam ini kita berbahagia atas berpulangnya orang tua dari Bapak Indonesia. Aina ya. Anak barang mau. Nama beliau sih. Romanis. Usia 83 tahun. Ya. Ini
itu sebuah bukti Allah itu memang menghidupkan dan mematikan manusia. Tidak ada manusia yang kebal dari kematian. Kalau nggak salah itu dalam Al-Quran, Buya Arman Tanjung, umur Nabi itu kan kalau Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan 1000 kurang 50-an. Surat yang belah. Barat tuh. 950 tahun. Abah kira Pak Joko nyetawar dari malaikat ke Pak Joko umur sudah 30 tahun kalau kawan. Kawan nak boleh. Kawan ada sudah 50 tahun lah. 50 semua lah 55 kini lah banyak sakit. Banyak kan yang samurat. Akan ada orang Lah banyak pentang sama kan. banyak faktor. Jadi faktor biologis ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu saudara mati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surah Al-Anbiya 30. Allah menyatakan manusia tidak ada kebal dari kematian. Lalu kematian itu bukan akhir dari segala kehidupan. Nah, kan? Jadi kematian bukan akhir dari kehidupan, tapi adalah menjalani kehidupan baru di alam barzah. Dalam hadis menyatakan alam barzah itu segala tempat-tempat akhir dunia dan tempat-tempat awal dari akhirat. Jadi alam barzah itu pra-akhirat. Istilahnya pra-akhirat. Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu kita lanjut surah yang ayat yang ke-35, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di Allah mengulang kembali, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami akan uji kamu dengan apa? Syarri. Syarri artinya keburukan. Buruk. Apa itu yang buruk? Segala yang tidak menyenangkan. Yang buruk. Sakit gigi, laki rohnya. Sana ya. Lihat ada orang maju, dia sakit gigimu, alhamdulillah ya dong. Bapak Paziran. Ya, tidak ada ya. Tidak menyenangkan. Sakit gigi, sakit telinga, sakit mata, sakit paru, sakit kepala, sakit jantung. Hari ini sakit jantung ya. Tidak menyenangkan. Nah, itu yang syarri itu. Ya, yang tidak menyenangkan. Kalau mengalih rugi. Ya nah, lihat orang alhamdulillah ambo rugi gini. Nah, begitu Pak Zeno. Nah, dulu dan itu ada orang bilang, jadi segala bentuk yang tidak menyenang itulah buruk. Kan? Talan tuang kaki awak sanang kok ya. Sakit ya. Kan tidak ada orang talan tuang kaki alhamdulillah itu tidak mati capek itu. Nah, tidak menyenangkan ya. Lalu wal khair itu yang baik. Apa itu yang baik? Segala yang menyenangkan. Nah, itu lawankan. Nah, di segala yang menyenangkan itu baik. Ya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu pasti akan kembali. Ya. Kita lihat ayat ini ya. Di dalam ayat tafsirnya ya. Kita lihat. Syarri, keburukan. Kecuali wana belukum bisari, kami akan uji kamu dengan yang buruk dengan yang baik. Jadi nampaknya buruk ujian, baik ujian ada kan ada. Contoh mengalir orang balaboy na alhamdulillah rugi pun dia Allah mau ujianmu. Jarang orang yang balabo dia Allah mau ujianmu, jarang orang yang nah kan gitu kan. Itu. Sebenarnya rugi, ujian, balabo, ujian juga. Oh, kayonya diuji adalah dengan hartanya tadi. Ale lulus benar. Lai besar katanya. Kau mempunyai besar katanya. Kan? Ale besar katanya. Lai bimpak benar. Kan kan? Diuji adalah. Tapi banyak orang lolos ujian ketika miskin ketimbang ketika kaya. Itu paling banyak. Ikut-ikut banyak orang yang ujian. Tapi ketika kita kekayaan banyak orang yang gagal.
gitu kan. Kenapa gagal? Memang itulah kerja setan, kecil setan, kecil Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 208 ayat populer ya. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, secara kesatuan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti khutwah. Khutwah itu langkah-langkah, jalan-jalan, planning-planning, program-program setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi mubin juga tadi memang kita lihat itu musuh buyutan. Artinya tidak pernah berhenti mempada apa-apa sampai dunia habis. Ya, itulah kerja setan. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk kena oleh godaan setan itu ya. Kalau mendapat yang buruk, kita sabar. Mendapat yang baik, kita ucapkan alhamdulillah. Jadilah orang yang paling bersyukur. Bila kita kaitkan dengan surat Allah 192, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Dan ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kamu, dan janganlah kamu kafir. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada surah Al-Anbiya tadi. Jadi baik ujian, buruk juga ujian. Ya, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan kembali. Ya, tentunya kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini kan banyak karang bungo mana ya Pak, ya Pak Zirwan, karang bungo ini mana ya di situ kan ucapannya dong, semoga beliau husnul khotimah. Udah mati nggak husnul khotimah, nggak mati. Nah, husnul khotimah untuk orang itu ya Pak Ji. Dapat ini mudah-mudahan Pak Haji husnul khotimah. Bukan bagian Pak Haji capek mati dah betul. Kan gitu. Jadi husnul khotimah tuh untuk orang naik duit, orang mati bahasa husnul khotimah ini selesai. Jadi ini sebenarnya menempatkan kalimat itu kita kadang-kadang ya. Di kepada orang mati tidak perlu disampaikan husnul khotimah. Doa selagi biar doa aja kita. Ini saya melihat di karang-karang bunga kan banyak ini tuh Pak Joko. Nah, semoga dia husnul khotimah. Nyulah mati. Pada Pak Ji. Dan awak nani duit wah kau dapat itu nang hadir kini kok husnul khotimah sadoina. Husnul khotimah ya. Jangan salah lah Pak Joko nyampe apakah khala betul tak itu mah. Nah, itu hina jadi Dalam husnul itu ujung tak Pais. Iya. Kalau lama tidak ujung lah lebih itu. Lebih. Di ujung penghidupan. Jadi kadang-kadang kita menempatkan kalimat itu juga proporsional gitu ya. Nah ini saya sering juga itu menyentil kan di papan bunga itu ya. Tapi di grup WA banyak atau apa ya? Di grup WA banyak apa itu? Ya. Itu Bu ya perlu lurian tuh. Atau di lurian bisa. Nah, ya lurian. Oh lurian tuh. Kalau apa mau lurian salah nih Bang, nggak sampai ya dah. Nah, jadi yang husnul Soalnya itu kita sampaikan Hah? Iya. kepada orang yang hidup. Mudah-mudahan Bapak tenang aja biar kalau Bapak badannya capek mati ya. Bukan itu maksudnya ya. Nah, ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itulah beberapa hal yang dapat kita sampaikan malam ini ya, soal ini bahwa manusia itu tidak kebal dari kematian. Yang kedua, kematian adalah proses perjalanan kehidupan. Siap hidup, siap mati. Siap kaya, siap miskin. Siap mulia, siap pula dihina. Artinya dicaci orang. Rasulullah kan seperti itu tuh. Wahyu nyoba nyocaci itu orang lain. Nah, dihina orang kan. Boleh wak ini nah. Ini wajar saja hari ini permacam terjadi ya. Tapi dituntutlah kita bagaimana menyikapi secara arif dan bijaksana. Bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa mungkin itulah bagi kita malam ini punya kehadiran
pada malam hari ini sesuai dengan makna takziah itu adalah menghibur, memberikan pelajaran yang ketiga menghibur. Dia menghibur karena bagaimanapun ya, siapapun orangnya, kalau dia mendapat musibah pasti jiwanya dalam merasa lama sana jika dia kita untuk memberikan support, memberikan motivasi, memberikan dorongan bahwa Islam itu agamanya bukan agama individu, tapi agama bersama. Maka kita selalu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji, salam, sebarkan salam. Wah, ya. Ketika sholat berjamaah luar biasa salam kita enak. Salam kanan, salam kiri. Nanti kanan salam nanti kiri salam Allah saling bantu anda dona baca kali. Ada kan? Ya nak baik kok. Kau jaga kapannya baik kok payahna matur baik ya. Banyaknya. Jadi kalau amalkan Islam itu ya ini hakul muslim al khamsin ya. Hak muslim ada 5, salah satunya ruddu salam, sebarkan salam. Ini kalau sudah terbiasa menyebarkan salam, insya Allah bertemu jumpa azhar. Assalamualaikum Pak Zuran, kan gitu kan? Selamat pagi, abis kau lah basi hari ini. Nah, tapi kalau assalamualaikum malam, pagi, tengah malam, tengah hari, nggak ada basi-basi, ya? Kok ada hari saja selamat pagi, kau yang gerakan. Dong langsung ya. Selamat pagi, siang, malam. Kan ada oleh yang baru Pak Is. Assalamualaikum WRBB kan itu. Nah, jadi mari kita budayakan salam. Dia artinya membumikan salam. Nah, dia alangkah baik hari ini Pak Joko. Bagaimana kita ya umat Islam kuat, bagaimana hendaknya mengamalkan assalamualaikum itu jadinya. Kena doa. Salam itu kan doa. Karena berasal dari salama yaslimu islaman bagian selamat. Jadi Islam itunya agama yang selamat. Salam sejahtera ya. Itu bukan agama yang teroris. Om Ya, Tiastu. akhirnya kan Islam dianggap agama teroris. Nah, ya. Jadi Islam itu bukan agama itu. Cuma orang ambil salah satu sikapnya, nyuburkan Islam secara umum gitu kan. Jadi, hari ini itulah usaha-usaha orang-orang di luar Islam untuk menghina Islam dan mengkerdilkan Islam atau menginjilkan Islam. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini tentunya membawa sedikit kepada kita, keluarga, dimanapun ayah adalah orang yang sangat kita cintai. Ya, mudah-mudahan ayah kita ini ya hendaknya dilapangkan alam barzahnya, disanjurkan alam barzahnya, diterangkan alam barzahnya. Mudah-mudahan alam barzah menjadi raudatul jannah, awal surga bagi beliau. Sebab dalam hadis ya Pak Haji, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beramal banyak, alam barzah itu ibarat tidur satu malam saja. Tapi bagi orang yang kafir dilamu alaihi, jadi bagi orang yang beriman ya itu hanya ibarat orang tidur satu malam saja. Ya. Sebentar sama alam barzah itu. Cuma bagi orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak tidak bertakwa Allah tentunya. Marasai di lenggu gue. Hah? Marasai di lenggu. Marasai. Makanya dek marasai tadi surat Al-Mu'minun sebagai penutur bagi bentuk surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 hatta iza ja'ahumul maut, kecuali apabila datang kematian salah seorang di antara kamu, qala rabbirji'un, oh Tuhan kembalilah ke dunia. Siapa yang minta itu? Kurang nan lah mati tadi karena dia tidurnya la'an li amalan solihan taraktakal lah ya, salah apa kalau lupa saya, yaitu hai kiranya ya Allah dulu dia tidurnya ya Allah amu indah bersedekah punya kepiang, amu indah sholat duha, amu indah baca Quran ya Allah dulu mau tinggal ya Allah, kini ide lambu beliau agak salantase jadi ya Allah amu akan agihkan harapku musado nak. Tapi kala sekali-kali tidak bisa lagi. Kalau Allah mati, andai kan dikabulkan di Allah kepada
di simpang Andur yang ditunggu hitam itu tagaknya ke jalan orang. Woi papa, kami kalau merasain nak pak kemana? Nah, coba sayang Allah nggak dulu membangkitkan. Pada pek pagi nyagi gak dua contoh di. Ambil simpan durian atau coba kata nak akan kuburan lah. Jadi kalau andaikan dikumpulkan Allah ini permintaan surat Al-Mu'min 99 Paji tagaknya tapi jam pundi ya pak na lewat kok kami lah merasai karena tangan dari nak bayi pak tidak baca Quran duduk lah kayak kan mudah-mudahan walaupun Allah tidak membangkitkan tapi Allah ingatkan lewat Al-Quran tentunya kita yang masih hidup hari ini mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran ini memang dapat kita amalkan dalam kehidupan merasa mungkin itu pengajian kita bagi ruang semuanya. Mohon maaf dalam tuang karena ini kita semua turun terhadap Sohibul Bait. Mudah-mudahan keluarga semuanya sobat tabah menghadapi ini. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu Allah akan balas pahala yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.